Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Setia Nugroho, peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Sumber Kapanawon Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya sebagai seorang guru masih sering merasa bahwa guru adalah tempat di mana kita memberikan pengajaran pembelajaran kepada murid. Murid harus senantiasa taat, hormat, dan disiplin kepada guru. Saya sebagai seorang guru kadang masih selalu menekankan kepada murid untuk selalu mengikuti apa yang menjadi petunjuk atau perintah saya. Hak murid akan kebebasan berinovasi atau berimprovisasi diri menjadi semakin berkurang. Saya masih merasa bahwa pembelajaran harus berpusat pada guru, di mana murid harus mendengarkan apa yang menjadi penjelasan dari gurunya. Kemudian saya juga masih merasa atau miskonsepsi tentang pendidikan dan pengajaran. Saya masih berpikir bahwa pendidikan pengajaran itu adalah suatu hal yang sama dan saling berhubungan. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7, dimulai dari lokakarya, orientasi, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, saya menjadi semakin paham apa yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia. Berdasar dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menjadi semakin paham apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru. Dalam filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan itu adalah hal yang berbeda, namun mempunyai hubungan yang saling keterkaitan. Pengajaran itu adalah proses pendidikan untuk memberi kecakapan kepada murid baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan yang diberikan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota manusia dan sebagai anggota masyarakat. Hal yang harus dilakukan seorang guru adalah bagaimana guru tersebut mampu menuntun kodrat anak sesuai dengan alam dan zamannya. Seorang guru dalam memberikan pendidikan dan pengajaran harus senantiasa berpihak pada anak, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi apa yang ada dalam dirinya sehingga anak mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Salah satu kodrat dari anak adalah jangan sampai kita seorang guru hanya memberikan pengetahuan dengan setumpuk kertas saja, melainkan kita harus mengerti kodrat seorang anak adalah bermain. Kita harus memberikan sebuah wahana yang baru, wahana yang menarik agar anak senantiasa termotivasi dan semangat dalam belajar. Kemudian dari rangkaian kegiatan tersebut akan menumbuhkan sebuah cipta rasa sehingga menghasilkan sebuah karsa yang nantinya disebut sebagai budi pekerti, yaitu sebuah tenaga yang muncul dari sebuah pemikiran dan perasaan yang menjadi satu. Budi pekerti yang kita harapkan dari seorang anak adalah budi pekerti yang baik. Bagaimana guru menuntun laku seorang murid agar mereka mendapat atau mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan nyamannya sehingga menghasilkan sebuah perilaku watak atau pekerti yang baik pada masa yang akan datang. Harapan yang kami inginkan setelah kami mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini, yang pertama, kami akan merubah konsep belajar kami, konsep pembelajaran kami menyesuaikan dengan konsep atau pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya seorang guru harus mempunyai sikap atau sistem among, yaitu menuntun kodrat dan irodat anak agar anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Di samping itu,
Yang tidak kalah pentingnya bahwa pendidikan itu ada 3 komponen yang mendukungnya, yaitu disebut dengan tripusat pendidikan, mulai dari pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam pendidikan tersebut kita harus menganut asas trikon, yaitu continue, bahwa pendidikan itu atau pengajaran itu tidak hanya dalam waktu tertentu saja, tapi harus berkesinambungan, berkelanjutan. Jangan sampai apa yang menjadi pengajaran yang sudah kita sampaikan kepada murid-murid terhenti begitu saja. Kemudian asas konvergen, bahwa pengajaran itu jangan hanya mengambil dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber. Kita tidak boleh menutup diri dengan perkembangan zaman. Dengan globalisasi yang semakin terbuka ini, kita harus membuka diri, kita harus mampu mengambil, menyaring hal-hal atau sumber-sumber belajar, sumber-sumber ilmu dari manapun, asal itu mempunyai nilai yang positif. Kemudian asas konsentris, yaitu tetap sesuai dengan kepribadian. Walaupun kita mendapatkan sumber ilmu yang beraneka ragam dari berbagai tempat dan penjuru atau belahan dunia, kita harus tetap tidak boleh melupakan kepribadian kita sebagai seorang rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang penuh, yang mempunyai kepribadian yang adiluhung, yang luhur, yang merupakan ciri khas bangsa kita. Sehingga dengan model pendidikan AMOM, tripusat pendidikan dan trikon ini akan menghasilkan sebuah gagasan seorang guru yang ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Hal yang sudah saya laksanakan sebagai seorang guru pada pembelajaran di kelas, salah satunya adalah dengan mulai mengenalkan kembali kepada murid-murid tentang permainan tradisional, diantaranya permainan dakon, bebak sodor, dan egrang. Permainan-permainan tradisional ini kami harapkan sebagai usaha dalam melestarikan budaya-budaya lokal yang adiluhung ini, dan sebagai penangkal budaya-budaya luar yang bersifat negatif yang sampai saat ini, sampai detik ini arus perkembangannya tidak dapat terbendung lagi. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekitar lingkungan sekolah yang tetap berdasar dengan kondisi sosial dan budaya di lingkungan sekolah harus lebih ditingkatkan lagi, harus ditekankan lagi. Semoga dengan saya mengikuti program pelatihan calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya akan menjadi seorang guru yang mampu menerapkan nilai-nilai filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.